Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam perawat Indonesia. Apa kabar sahabat sehat semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada kesempatan kali ini, Dunia Keperawatan YouTube channel akan menyajikan video yaitu menjawab pertanyaan dari teman-teman yang berkomentar di channel Dunia Keperawatan, yaitu dari akunnya Nurlaili R. Yang pertanyaannya adalah, halo Kak, mau tanya nih, biaya profesi kan nggak murah ya. Misalkan sekolah profesi sambil kerja bisa nggak ya? Kemudian jadi setelah S1 itu kerja dulu tanpa gelar profesi. Apakah bisa? Nah, dari pertanyaan ini maka tim Dunia Keperawatan terinspirasi untuk membuat video jawaban yang lebih lengkap. Karena sebelumnya tim Dunia Keperawatan sudah ada yang menjawab, namun kita akan jelaskan secara detailnya agar tidak terjadi salah paham. Nah, seperti apa penjelasannya? Yuk kita simak saja videonya berikut ini. Oke, untuk jawaban yang pertama adalah bisa bekerja sebagai perawat jika si mahasiswa tersebut dia sudah memiliki ijazah D3 berikut dengan STR dan juga SIPP. Nah, lalu bagaimana jika saya yang dari awal itu sudah profesi nurse ngambilnya, namun berhenti nih di jenjang S1-nya karena mungkin ada kendala lain gitu kan? Apakah bisa bekerja sebagai perawat? Maka jika kasusnya seperti ini, itu tidak bisa bekerja sebagai perawat. Nah, lalu gimana dong, saya kuliah udah capek-capek nih nyampe S1 gitu kan ya, tapi kok nggak bisa bekerja? Jangan salah, bukan berarti kita kuliah sampai S1 tanpa nurse itu tidak bisa bekerja. Namun bisa bekerja tapi bukan sebagai perawat. Lalu timbul pertanyaan berikutnya, tapi saya ingin tetap bekerja di rumah sakit, kan malu nih sama teman-teman, sama keluarga, sama tetangga. Saya udah kuliah kesehatan kok kerjanya di luar kesehatan. Apakah bisa? Tentu bisa. Teman-teman yang kuliahnya S1 tanpa profesi nurse itu tetap bekerja di rumah sakit ataupun fasilitas layanan kesehatan lainnya, namun tidak sebagai profesi perawat. Misalnya sebagai administrasi, jadi tetap diterima di rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan lainnya. Wah, berarti kalau begitu sangat terbatas sekali dong. Ini kuliah keperawatan S1 itu tidak bisa bekerja di mana-mana. Jangan salah. Walaupun kita S1 tanpa nurse, bukan berarti kita tidak bisa bekerja di luar rumah sakit. S1 tanpa nurse tetap bisa bekerja di luar rumah sakit. Misalnya instansi perbankan. Itu banyak loh, bahkan ada teman saya juga yang dia lulusan perawat tetapi sayangnya dia malah kerjanya di perbankan gitu kan ya. Yang kedua, selain di perbankan bisa juga di perusahaan-perusahaan besar yang berhubungan dengan alat-alat kesehatan. Atau mungkin teman-teman ingin bekerja yang berhubungan dengan obat-obatan ataupun farmasi, itu bisa, yaitu menjadi medical representative di sebuah perusahaan farmasi. Kemudian selain perusahaan-perusahaan kesehatan juga, teman-teman itu masih tetap bisa bekerja di instansi pemerintah ataupun di perusahaan-perusahaan yang dia masih menerima gelar S1. Jadi tidak terbatas ya. Selama perusahaan ataupun instansi tersebut bisa menerima S1, maka perawat yang gelarnya S1 tanpa nurse itu tetap bisa bekerja di perusahaan ataupun instansi tersebut. Oke, kemudian muncul pertanyaan kedua nih, datangnya dari Nur Hasanah. Jujur Kak, saya nyesel nih langsung milih S1. Waktu itu saya nggak tahu bedanya S1 sama D3. Sekarang udah semester 4 dan minta buat berhenti. Oke, jadi yang sudah berlalu biarlah berlalu. Jangan istilahnya disesali. Nah, namun ini sebagai penyemangat kita bahwa kita harus menyelesaikan S1 plus nurse. Dan juga untuk teman-teman semua, nanti jika ada yang sama kasusnya seperti tadi, ya ketika S1 kemudian ada kendala untuk melanjutkan, kemudian bekerja dulu, ngumpulin biaya,
Nah, jangan lupa nanti lanjutkan ke nurse-nya. Karena bagaimanapun itu sangat sayang jika kita hanya mendapatkan gelar S1 saja tanpa nurse-nya. Minimal jika kita sudah mendapatkan gelar nurse, tentunya kita bisa menjadi perawat yang seutuhnya. Dan juga untuk teman-teman semua yang sudah memilih menjadi S1 keperawatan kuliahnya, maka jangan patah semangat. Teruskan perjuangan dan tetap ambil nurse. Kalaupun harus berhenti, silahkan berhenti, cari kerja dulu, cari uang dulu, kumpulkan, kemudian lanjutkan lagi kuliah. Karena saya pun dahulu seperti itu. Saya dulu kuliah D3, kemudian berhenti, tidak melanjutkan S1, setelah itu saya bekerja, kumpulin, cari uang, kemudian setelah terkumpul lanjut ke S1. Setelah S1 saya pun tidak langsung ke nurse, karena sama, yaitu kendalanya uang. Kemudian saya bekerja terus lagi dan mengumpulkan uang lagi, kemudian setelah terkumpul saya melanjutkan nurse, dan alhamdulillah saya sudah lulus nurse. Semoga ini mungkin pengalaman pribadi saya bisa menjadi motivasi ataupun inspirasi untuk teman-teman semua yang sepertinya ini udah bosen gitu ya kuliah itu. Nah, jadi tetap semangat untuk teman-teman semua, karena bagaimanapun kalau kita sudah berumah tangga, apalagi ya berumah tangga kemudian sudah bekerja, kadang kita itu sudah terlena ya, malas untuk melanjutkan perkuliahan. Jadi selama masih single, kemudian kita itu masih dibiayain orang tua gitu ya, apalagi sih yang harus kita pikirkan? Ya, yang kita pikirkan adalah kita belajar dengan baik, kita usaha dengan baik agar hasilnya pun baik. Oke, mungkin itu dia yang bisa disampaikan. Semoga menjadi inspirasi, motivasi, dan juga dapat menjawab pertanyaan teman-teman yang masih mungkin galau ataupun bingung ataupun tidak bersemangat gitu kan ya. Semoga ini benar-benar menjadi penyemangat teman-teman yang sekarang masih berjuang dalam tahap pendidikan keperawatan. Dan satu hal yang paling penting adalah tetap kita itu harus berdoa, berusaha, dan juga bersyukur dengan apa yang kita dapatkan. Oke, itu yang bisa disampaikan untuk teman-teman semua. Seperti biasa, jangan lupa untuk dukung channel Dunia Keperawatan ini dengan cara klik subscribe, like, dan juga bagikan agar informasi ini juga dapat bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih atas segala perhatiannya dan juga mohon maaf atas segala kesalahan. Salam sehat, salam perawat Indonesia, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.